semua. Jadi, saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan informal sebagai pendukung pendidikan formal, studi kasus keluarga sebagai lingkungan. Pendidikan informal di keluarga memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan formal anak, meskipun tidak terstruktur seperti pendidikan formal. Interaksi sehari-hari, kegiatan bersama, dan nilai-nilai yang diajarkan di rumah dapat membentuk karakter. Rumusan masalah bagaimana peran keluarga dalam pendidikan informal dapat mempengaruhi prestasi akademik anak di sekolah formal. Tujuan masalah. Pembahasan yang pertama tentang pendidikan informal, konsep dan karakteristik. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal yang terstruktur. Apa ciri-ciri pendidikan informal dan karakteristik lingkungan keluarga sebagai tempat pembelajaran? Jadi, pendidikan informal memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, tidak terstruktur dan tidak simetrik. Yang dimaksud, tidak ada kurikulum yang baku, tetapi terjadi secara alami melalui interaksi. Yang kedua, berlangsung sepanjang hayat. Yang dimaksud, pendidikan ini tidak dibatasi oleh usia atau tempat tertentu, dapat berlangsung dalam berbagai kesempatan dan sepanjang hidup. Yang ketiga, pengalaman langsung. Yang dimaksud, pembelajaran banyak diperoleh melalui pengalaman sehari-hari. Yang terakhir, fokus pada nilai dan karakter. Yang dimaksud, pembelajaran informal seringkali mencakup pembentukan karakter, nilai-nilai sosial, dan keterampilan praktis yang tidak ditemukan dalam pendidikan formal. Nah, selanjutnya, peran keluarga dalam pendidikan informal. Jadi, keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang dikenalkan oleh anak sebelum mereka memasuki sekolah formal. Di dalam keluarga, anak belajar banyak hal, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun bentuk karakter. Pendidikan yang diberikan di keluarga seringkali bersifat lebih personal dan berfokus pada pengembangan aspek sosial dan emosional anak. Orang tua sebagai pendidikan pertama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan sikap, kebiasaan, dan pola pikir. Apa saja bentuk-bentuk pendidikan informal yang dilakukan di rumah? Yang pertama, diskusi keluarga. Yang kedua, pengajaran keterampilan hidup. Dan yang ketiga, bimbingan moral dan etika. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendidikan informal di keluarga. Yang pertama, komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, keterlibatan orang tua. Dan yang ketiga, lingkungan sosial. Ada juga dampak pendidikan informal keluarga terhadap prestasi akademik. 1. Pengaruh pola asuh dan interaksi keluarga terhadap perkembangan intelektual emosi anak. 2. Peran orang tua dalam mendukung kegiatan belajar anak di luar jam sekolah. 3. Studi kasus atau penelitian terdahulu yang menghubungkan pendidikan informal dengan prestasi akademik. Tantangan dalam pendidikan informal di keluarga. Nah, jadi apa saja hambatan dalam pendidikan keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak? Yang pertama, keterbatasan waktu. Orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lainnya mungkin kesulitan untuk meluangkan waktu bagi anak mereka. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan. Tidak semua orang tua memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk mendampingi anak belajar, terutama dalam mata pelajaran yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, faktor ekonomi. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin tidak dapat menyediakan fasilitas atau dukungan belajar yang optimal untuk anak-anak mereka. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.